Okay, hello everyone. Welcome back to Romi Ozi. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita merekam potongan penjualan, ya, transaksi potongan penjualan. Kita akan menggunakan data transaksi yang sebelumnya kita entry melalui ini ya, melalui video sebelumnya, yang ini. Akurat online tip 3. Saat kita mengisi faktur penjualan dan pelunasannya, itu bisa diakses di channel Romi Ozi dengan judul Akurat Online tip 3. Jadi kita akan menggunakan data transaksi itu untuk kita mensimulasikan bagaimana cara kita merekam potongan penjualan. Jadi datanya adalah ini saldo awalnya. Ini sedikit flashback. Ini adalah saldo awal bank syariah ya, saldo piutang. Kita punya 3 pelanggan. Kemudian ini adalah saldo persediaan dan ini adalah ikhtisar ya atau resume dari seluruh transaksi dari nomor faktur 1 sampai dengan nomor faktur 10. Dan ini adalah faktur 7 dan 3 di mana ini adalah 2 transaksi penerimaan piutang. Oke. Itu yang telah kita lakukan dan ini adalah datanya, database yang telah kita buat. Jadi kalian bisa juga yang sudah melaksanakan tadi latihan atau tip 3 dari video bisa membuka latihannya ya, bisa membuka database-nya. Ini kita double klik saja seperti ini. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, bila masih belum masuk, kita login saja. Kebetulan kita menggunakan Google untuk loginnya. Untuk yang masih belum tahu bagaimana caranya, bisa melihat video 1 ya, tips 1. Bagaimana cara mendaftarkan dengan akun Google. Klik Google. Yang akan masuk ke dalam data transaksi kita. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, sudah bisa masuk. Ini berita kita close ya. Kita sudah masuk ke dalam database kita. Oke, untuk selanjutnya adalah kita lihat agenda kita dulu ya. Ini dia. Sebentar. Gimana nih? Ini dia. Oke, kita akan membahas tentang potongan penjualan. Ini dia, potongan penjualan. Kita buka dulu ya. Apa yang dimaksud dengan potongan penjualan? Ini yang saya ketikkan di ChatGPT. Potongan penjualan semacam merujuk ini ya, pengurangan harga yang diberikan kepada pelanggan kita sebagai insentif untuk mendorong pembelian atau sebagai insentif untuk pada saat mereka melakukan pelunasan tagihan. Jadi ada 2 ya. Ada 2 jenis potongan penjualan, 2 jenis. Yang pertama yang disebut dengan potongan dagang atau trade discount. Potongan ini diberikan kepada pelanggan pada saat transaksi penjualan sebagai penarik ya, penarik untuk melakukan transaksi penjualan. Sehingga kemudian kalau kita lihat yang di mana di pasar-pasar itu ya ada diskon-diskon seperti itu. Itu namanya potongan dagang atau trade discount. Kemudian yang kedua yang akan kita juga diskusikan bagaimana cara merekam transaksinya adalah potongan tunai. Yang di akuntansi sering yang ini membahas seperti ini 2/10 N/30. Yang artinya 2% bila mana pelunasan piutang terjadi dalam jangka waktu 10 hari. Dan dengan jatuh tempo selama N/30 adalah 30. Jadi kedua jenis ini yang kita akan bahas ya. Ini jenis pertama, ini jenis kedua. Ya, untuk yang jenis pertama yang disebut dengan potongan dagang atau trade discount, yaitu potongan saat terjadinya transaksi penjualan. Untuk melakukan simulasi ini kita akan menambah faktur penjualan ke-11 ya. Nah, kita sebenarnya sudah mempunyai merekam faktur, tetapi karena ini terjadinya potongan adalah pada saat transaksi penjualan terjadi, maka kita sebaiknya membuat
satu faktur tambahan ya, yaitu faktur ke-11. Ini dia, ini sudah dibuatkan, ini faktur tambahannya. Faktor ke-11 kita coba dengan pelanggan D ya. Selama ini kan pelanggan A, B, C. Terjadi tanggal 3 Mei 2024, ini barang A, barang B, barang C. Ya, seperti biasa berarti kita buka ke, caranya adalah kita buka ke menu sini. Sini ada di menu di samping, klik penjualan, kemudian kita klik faktur penjualan. Tunggu sebentar. Nih, menunggu dia. Ya, sudah ada di sini. Ini adalah data baru. Kita bukan mengentry pelanggan C, kita entry pelanggan. Nah, ini dia. Pelanggan D tidak ada ya. Terpaksa kita akan menyimpan sebagai pelanggan baru. Jadi di master data kita tidak ada yang namanya pelanggan D. Kalau begitu kita simpan sebagai ini dia. Pelanggan baru ya. Pelanggan D sebagai data baru. Kita simpan. Ya, kalau sudah seperti itu, baru kita ke sini menentukan tanggal transaksi. Kita lihat dulu. Tadi tanggal transaksi tanggal berapa? Tanggal 3 Mei. Kita lalu ke sini. 3 Mei itu ini Friday ya, Jumat. Ini faktur ke-11. Nah, ini kemudian kita, barangnya sama ya, tetap barang A. Kemudian kita cek dulu kuantitasnya berapa. Kuantitasnya 5, 10.000 ya. 5 di sini. 5. Sini 10.000 ya. Ini 10.000. Kemudian kita taruh saja di sini. Nah, ini yang discountnya. Diskon yang ini ya, diskon ini. Kalau ini diskonnya diskon per barang nih. Jadi ada nanti diskon untuk keseluruhan atau diskon faktur ya. Nah, kita cek dulu. Kalau ini kita mungkin akan apa ya? Kita diskon ada ya, diskon faktur saja ya. Diskon faktur 10%. Lumayan besar nih. Jadi kalau 10% 22.500 ya. Kita coba ya. Nah, ini diskon yang di keseluruhan nih jumlah. Tapi ada juga Accurate menyediakan diskon per item. Yang barang A misalnya diskonnya berapa. Jadi tinggal klik presentasinya atau tinggal klik langsung harganya. Ya, kita lanjut. Kemudian kita ke barang B. Barang B kita cek lagi tadi transaksi kita itu 5 dan 20.000 ya. 5 ini 5 dan 20.000. Nah, ini ada diskon juga 20.000 ya, bukan 50.000. 20.000. Kalau sudah baru kita simpan ya. 100.000. Kalau sudah begitu kita cek lagi. 5 dan 15.000 harganya barang C. 15.000 ya. Sama 5 juga tapi harganya 15.000. Kita simpan. Sudah selesai. Jadi totalnya ini kita sebelahkan dulu. Totalnya adalah 225 ya. Nah, ini sesuai dengan soal yang kita buat adalah diskonnya adalah 22.000 berapa nih? 500, 10%. 10% daripada yang ini. Dari total ya. Jadi ingat sekali lagi ada diskon per item di sini. Ada juga diskon per faktur. Jadi diskonnya tadi berapa persen? Kita masukkan tadi 10% ya. Lanjut. Nah, ini 22.500. Sudah, kalau sudah selesai, kita cek dulu nomor fakturnya benar. Sebenarnya kalau dalam praktek yang sebenarnya kita jangan menggunakan faktur 11. Ya, kita gunakan saja yang fasilitas dari Accurate-nya. Nanti nomornya bagus itu. Dia nulisnya SI atau Sales Invoice. Kemudian ditulis dia bulan dan urutan dari faktur. Jadi jangan yang manual seperti ini. Kebetulan untuk transaksi kita lakukan manual supaya mudah nanti kita men-trackingnya ya. Faktur 11, faktur 10 seperti itu ya. Tapi untuk nanti
kegiatan yang sebenarnya di perusahaan tidak seperti ini ya, faktor 11. Jadi itu salah. Nanti kan di bulan berikutnya faktor keberapa. Jadi seharusnya adalah misalnya untuk bulan Mei, faktor 11 ini 05,11. Jadi ini adalah faktor 11 dari bulan 5. Jadi ini fasilitas seperti itu sudah disediakan oleh Accurate Online. Tapi kita matikan nih fasilitas tersebut. Oke, kita lihat ini. Jadi totalnya adalah 225.000 dikurangi dengan 22.500 sebagai diskon dan 202.500. Kita save, kita cek bagaimana hasilnya, maksudnya bagaimana dampaknya terhadap jurnal ya. Kita save dulu, simpan, sudah selesai, kita lihat apakah sudah ada dalam list daftar ini faktor 11 ya. Ya, kita cek lagi faktor 11 yang 3 bulan 5. Kita cek ya, kita ke laporan, daftar laporan. Kita ini menunggu. Jadi Accurate ini juga tergantung dari kecepatan network kita dan kecepatan server. Bayangkan kalau banyak nanti dia customernya dari seluruh Indonesia atau dari seluruh dunia ya, dia punya customer, tentunya nantinya bandwidth-nya berkurang dan tentu akan sedikit lambat. Tapi untuk selama ini dia cepat, kita memakai WiFi dengan kecepatan yang bagus juga cepat, tidak ada masalah selama ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita ke keuangan, kita ke buku besar untuk melihat tadi jurnalnya ya. Ini dia jurnal, ini dia menunggu lagi. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya tadi yang tanggal 1 bulan 5 ya. Kita tidak usah melihat seluruhnya. Nah, ini dia. Ini yang penerimaan yang dulu ya. Yang tanggal berapa nih? Tanggal 1. Ini yang tanggal, kita bisa dikit. Nah, supaya enak dilihat ya. Sebentar. Ini terbuka ini. Kita close dulu. Tadi di laporan ini. Nah, yang bagusnya lagi di Accurate Online adalah pada saat kita melihat laporan, kita juga bisa langsung membuka. Nih ya, kita buka transaksinya kalau kita ingin melihat. Ini dia tadi jurnalnya. Jadi piutang usaha ada namanya diskon penjualan di angka 4 ya. Kelompok pendapatan penghasilan 4. Ingatkan kalau satu adalah aktiva, 2 adalah pasifa, 2 adalah hutang ya. 3 adalah modal, 4 ini adalah pendapatan. Jadi dia masukkan ke diskon penjualan. Jadi sudah benar ya. Piutang usaha, diskon penjualan debit, penjualannya di kredit. Nah, ini yang untuk yang harga pokok persediaan. Jadi persediaan HPP atau beban pokok penjualan pada persediaan. Sudah balance. Ya, jadi begitu. Sangat mudah. Ada sudah fasilitasnya untuk contoh yang ini. Bentar ya, untuk contoh yang ini. Kita sudah selesai caranya, kemudian kita ingin ke sini, bagaimana cara melakukan atau merekam transaksi yang ada potongan tunai atau discount, yaitu potongan pada saat customer kita, pelanggan kita melakukan pelunasan piutang pada lebih ini ya, lebih cepat daripada jatuh temponya. Misalnya ini 10 hari lebih cepat atau dalam jangka waktu 10 hari sejak terbitnya invoice, maka akan didapatkan 2%. Untuk ini kita akan melakukan ini saja, edit ya, edit jurnal, edit, kita tidak melakukan tambah invoice lagi, tapi kita langsung mengedit dari faktur-faktur yang sebelumnya. Nih, kita coba edit yang ini saja nih. Nah, yang masih baru 28 April ya. Ini dia, faktur 10 kita coba ya untuk transaksi yang potongan tadi, potongan kedua, potongan tunai. Potongan yang ada karena pelanggan kita membayar lebih cepat ya daripada jatuh temponya, waktu jatuh tempo. Kita ke sini lagi, kita lihat ke faktur 10 itu yang kita edit. Dan di sini juga kita akan belajar bagaimana cara ngedit ya, cara ngedit transaksi. Kita close dulu yang ini adalah daftar laporan kita close, ini daftar penjualan kita close juga, ini faktur penjualan kita close. Kita buka lagi ke sini ya caranya, klik penjualan, kita ingin ngedit dulu kan, faktur penjualan, kita klik yang ada di sini, apa namanya nih, daftar ya. Ini daftar faktur, ini yang mau kita edit ya.
Kita cek langkahnya dulu. Ini nanti kita edit, tapi langkahnya kita cek bagaimana caranya. Kita ke sini, potongan saat lunas piutang. Jadi ada syaratnya ini, kita melakukan secara otomatis berdasarkan syarat pembayaran. Jadi ini disebut dengan syarat pembayaran. Cara pertama adalah kita men-setting dulu ya, artinya kita daftarkan ini dulu ke Accurate online. Caranya bagaimana untuk memasukkan 2/10 N per 30 ini ya. Kita kembali ke sini, kita ke perusahaan yang ini, ke perusahaan, lalu ini yang syarat pembayaran. Nah, ini kita masukkan. Kita akan masukkan ini Dede ya. Tadi kalau beberapa hari tadi 10 hari kan, dapat diskonnya 2%, kemudian jatuh temponya 30 hari. Nah, ini kita tulis saja terangannya seperti ini 2/10 N per 30. Ini bisa sebagai default, bila mana semua transaksi dianggap sama. Default. Default artinya masih bisa dirubah. Tapi secara normal nanti setiap kita membuat faktur baru, nanti Accurate akan menambahkan syarat pembayaran yang ini. Oke. Saya cek dulu ini ya sebelum saya simpan. Saya sudah menyimpan. Ini sudah ada. Sudah nyimpan, berarti saya tidak menyimpan yang ini. Bila kalian belum, berarti tinggal simpan klik yang warna biru yang ini ya. Kalau sudah, kita kembali lagi tadi ke faktur. Ini saya batalkan saja karena tadi sudah saya simpan. Yang ini ya. Oke, ini saya jadikan default nih. Jadi enak nih. Nanti setiap kali transaksi ada, nanti defaultnya untuk syarat pembayaran adalah 2/10 N per 30. Oke, kita ke faktur penjualan. Ini kita edit lagi tadi. Kita ulang, kita double klik faktur 10-nya, baru kita edit. Yang kita edit adalah dengan menambahkan ini syarat pembayaran ya. Kita klik ya di mana dia. Nah, ini dia syarat pembayaran ada. Sebelumnya bila ada tidak ada seperti ini, tambahkan saja 2/10 tadi ya. Nanti dia akan berusaha menjadi, nah ini dia 2/10 ya. 2/10 N per 30. Diskon 2% dalam 10 hari, jatuh temponya 30 hari. Oke, sudah. Kalau sudah kita save. Nah, ini tanggal berapa nih tadi? Saya lupa lagi ya. Faktur 10. Jadi anggap saja dia kita lunasi atau Pak pelanggan C datang di tanggal 1 Mei ya. Jadi dia masih dalam jangka waktu diskon. Kita lihat dulu 185 ribu ya. 185 ribu dikalikan 2% berapa? Kita cek di sini supaya kita bisa. Nih 2% 185 ribu ya. Supaya kelihatan angkanya saya tambahkan. Ini dia. Oke. Kemudian kita kalikan. Kita mau lihat nih berapa persen. Betul tidak nanti Accurate online. Nah, 3.700 harusnya diskonnya ya. Bila mana nanti nanti ada piutang ini, pelanggan C ya. Ini akan melakukan pembayaran. Ya, ini sudah kita simpan. Tadi sudah simpan changes-nya, perubahannya, baru kita sekarang melakukan pembayaran. Ya, kita ke faktur 10 lagi untuk melakukan pembayaran, atau bisa dengan menu ini, penerimaan penjualan. Sama ya, tapi kita coba yang ini saja. Faktur 10, kita double klik atau klik sekali ya. Kemudian kita klik proses yang ini taruh di sini. Ini proses ya. Nah, ini kita lakukan pembayaran. Ini 185.000 nih. Ini terjadinya 28 April nih. Beberapa hari yang lalu ya. Berarti kalau 1 Mei kan masih dalam jangka waktu diskon ya. Kita coba. Apakah nanti dia secara otomatis, anggap saja usernya lupa nih, lupa user. Jadi kita nih lupa bahwa seharusnya pelanggan C ini mendapatkan apa? Mendapatkan diskon tadi. Ya, ke sini kan. Kemudian tanggal bayarnya tadi kita lakukan tanggal 1 ya, supaya dapat ya. Lalu melakukan pembayaran kan. Kita pilih fakturnya ini. Nah, caranya seperti itu. 185.000 kan, kita simpan. Jadi yang terutang 185.000, bayarnya 185.000. Anggap saja kita lupa ada diskonnya. Diskonnya di sebesar berapa? Kita buka Excel-nya. 3.700. Kita lanjut. Ya, setelah kita lanjut tadi, lalu kita masukkan nilai pembayarannya. Tadi berapa? 185.000.
Itu besarannya. Kita tunggu ya. Ya, 185.000 tadi ya, faktor 10. 185.000, lanjut. Lalu kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, seperti kita lihat tadi, berarti Accurate tidak mencegahnya ya. Tidak mencegah apabila ternyata nanti kita lupa ya. Nah, kita lihat, coba kita lihat di sini ya. Apakah transaksi, ini transaksi sudah tersimpan. Ini pelanggan C tadi. Ini 185.000 ya. Artinya sudah direkam ya. Bagaimana caranya seharusnya ya, pada saat kita misalnya kita ingat ya, itu ada diskon. Ini kita hapus dulu. Kita coba dulu menghapus yang transaksi pelunasan yang pelanggan C tadi kita hapus ini. Kita buka dulu sebentar. Oke. Kemudian ini kita delete saja, hapus. Ini ada simbol hapus di sini. Ini yes. Ya, kita ulang tadi ya. Untuk faktur penjualan berapa tadi? Faktur penjualan ini 10. Kita lakukan klik proses. Kita ulang pembayaran. Ya, ini yang nanti kita lunas ya. Di sini pada saat kita klik di sini kita hitung nilai pembayarannya. Jadi seharusnya seperti ini. Nah, nilai pembayarannya 185 ya. Nah, kemudian kita klik sini. Nah, di sini kan kalau 185 kemudian kita klik OK ya. Nanti terjadi sama seperti tadi lagi ya. Tapi kalau kita ingat, kita klik ini informasi diskon. Seharusnya seperti itu. Jadi nanti sebenarnya Accurate ingat tapi levelnya tidak memforcing ya, tidak mempusing, artinya tidak menetapkan harus ada diskon. Tapi ada saran. Jadi levelnya saran ini masih suggestion ya. Masih level saran. Ada sebenarnya 3.700. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi level di Accurate cuma menyarankan. Jadi tidak mencegah penyimpanan transaksi penerimaan piutang walaupun ada syarat pembayaran yang ditentukan N/2/10, N/30. Nah, bila ini kita ingat, kita ada saran diskon dan kebetulan customer kita mengirim uangnya setelah dipotong, betul ya, berarti kita bisa menyimpan nih. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan akun diskonnya ya. Kalau ini ditentukan adalah 4.004 di sini. Ada juga kalau tidak ingat tinggal klik ini saja. Lalu kita scrolling down. Nah, cari yang ada diskonnya, kata-kata diskon. Di 4 ya tadi ya. Nah, ini ada nih diskon penjualan kan. Nah, seperti itu. Lalu diskonnya berapa? Tadi kan sudah nih. 3.700. Nah, ini. Kalau dia lanjut bagaimana nih? Nah, dia tidak harus diskon harus diisi. Jadi, dari ke sini tadi ya. Nah, ke sini tadi. Kita ke sini diskonnya harus diisi. Jadi 4.000 berapa tadi? Paste ya. Ini diskon penjualan tadi akunnya ya. Ini akun yang ada nih. Nama rekening yang akan nanti muncul di laba rugi namanya. Diskon penjualan. Tadi jadi 3.700. Nah, ini dia. Ini kan sesuai dengan sarannya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, sudah selesai. Ini 3.700 kan fakturnya. Baru nanti pembayarannya sebesar ini. Sebesar 185.000 ya. Diskonnya sebesar. Jadi pembayarannya 1.300. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau sudah, baru kita ini 181.300. Jadi kalau sudah selesai, baru kita simpan. Nah, selesai. Tadi ada kelebihan bayar ya. Karena kita ini 181, nilai pembayarannya 185. Tadi kan dilihat tadi ada kelebihan pembayaran ya. Ini seharusnya ditulis berapa tadi? Ini adalah uangnya, ini adalah perhitungannya. Ini uang yang kita terima, ini kita entry seperti ini caranya. Jadi ini harus sama nih dengan yang ini. Nah, nilai yang ini kan
perhitungannya. Yang ini adalah uang yang kita terima per kas. Ini harus sama, tadi kan 185.300. Ini kita perbaiki ya, kita simpan. Nah, sudah selesai. Nah, berhasil disimpan. Oke. Jadi 181.300. Kita lihat dampak dari hasilnya ya, jurnalnya seperti apa, tanggal 1 Mei. Ini kita taruh di mana tadi ya, laba rugi, pelunasan, buku besar, cari ke jurnalnya. Ya, jurnalnya tanggal 1 bulan 5 kita tampilkan. Ya, ini dia. Tanggal. Nah, ini dia. Tanggal 7 Mei ya. Diskon penjualannya 3.700, piutang usahanya 185.000. Ininya, sedangkan uang yang kita terima adalah 181.300. Ya, begitu demikian, begitu caranya. Ini adalah deskripsinya ya. Pembayaran nomor faktur, faktur 10. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada saat untuk pelunasan piutang, karena adanya syarat pembayaran N2/10, N/30 itu cuma level saran ya. Artinya kalau kita lupa ya, tetap 185.000 bayarnya, seharusnya 181.300, nanti akan tetap disimpan oleh Accurate Online. Dan juga apabila tadi yang kedua, apabila kita misalnya di perhitungan kita setelah diskon ada 181.300, ternyata kita nerimanya 18 yang ini, ternyata menerimanya adalah 185.000, berarti kita kelebihan penerimaan ya. Nah, itu nanti juga akan diperingatkan oleh Accurate Online. Oke, demikian saran yang ini tadi, 185 ya. Demikian, thank you for the attention. Kita jumpa lagi in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.